Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Hari ini dalam sukacita dan dalam kebahagiaan kita akan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terangilah kami dengan kuasa-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab. Biarlah hikmat Tuhan yang menolong kami dan memperlengkapi kami, supaya kami boleh memahami apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita diambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ini, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35, yang menunjukkan tentang bagaimana perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, di mana ada dua orang yang bernama Kleopas dan satu lagi. Mereka ada dua orang dalam perjalanan, dan dalam perjalanan itu mereka sedang bercakap-cakap tentang kebangkitan Yesus. Nah, dalam percakapan ini ternyata muncul kekecewaan dari Kleopas dan yang satunya, dan kekecewaan ini menunjukkan tentang keraguan mereka. Muncul iman mereka yang begitu lemah, tapi juga konsep cara berpikir Kleopas dan yang satunya tentang Yesus yang datang untuk membebaskan umat Israel cuman dari segi politik saja, yang sebenarnya berbeda jauh dengan visi misi dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu perjumpaan ini sebenarnya adalah untuk mengajar, untuk mengingatkan, tapi juga untuk meneguhkan iman muridnya ini, supaya mereka harus sadar dan tahu betul tentang bagaimana mereka harus pahami secara betul tentang maksud dan tujuan Yesus Kristus ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh sebab itu, dalam percakapan itu, mereka dalam sebutannya, kalau kita perhatikan, Yesus menyapa mereka dengan sebutan kata betapa bodoh. Ini menunjukkan tentang betapa minimnya pengetahuan mereka tentang Yesus. Oleh sebab itu, percakapan ini percakapan yang lahir karena keraguan mereka, sehingga mereka tidak tahu siapa yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada ajaran, ada pendidikan, ada nasihat, justru mereka masih belum sadar siapa yang memberitakan itu. Nanti rupanya kalau kita lihat dalam pembacaannya yang terakhir, mata mereka terbuka ketika mereka sedang dalam perjamuan bersama Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita harus beriman kepada Yesus, bukan karena kita melihat soal bagaimana mujizat. Beriman kepada Yesus bagaimana melihat tentang kelahiran, tentang kebangkitan Yesus, tetapi kita harus beriman oleh karena visi misi Yesus ini yang datang ke dunia menyelamatkan umat manusia, menebus kita dari dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, betapa murahnya iman kita kalau kita hanya beriman kepada Yesus hanya berdasarkan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu,
belajar dari perjumpaan Yesus dengan Kleopas dan yang satu orang lainnya, kita diingatkan tentang bagaimana kita harus mengedepankan visi misi Yesus tentang penebusan, tentang penyelamatan, bukan kehendak kita. Oleh karena itu kita kadang-kadang tertutup mata hati kita karena kita lebih fokus kepada kepentingan diri kita. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai tertutup oleh karena berbagai tantangan, tertutup mata hati kita oleh berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Tapi biarkanlah bersama Tuhan mata kita akan terbuka, hati kita akan terbuka, sehingga kita boleh menikmati keselamatan di dalam nama Tuhan. Dulu kita malas, tapi ketika ada kebangkitan, mata kita terbuka sehingga boleh hidup dalam semangat yang rajin, dalam bekerja, dalam studi. Apalagi sebagai anak-anak muda, kuasa kebangkitan menghidupkan seluruh keberadaan kita untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai gereja Tuhan, dan untuk mencintai sesama kita. Berjuanglah anak-anak muda untuk hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mau kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kuat, dalam keadaan lemah, kita harus sadar bahwa Tuhan beserta dengan kita dalam setiap waktu dan keadaan apapun. Berjuanglah, berjalanlah di jalan yang benar, dan hiduplah untuk terus mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati berkat lewat kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab ini. Biarlah ini akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan supaya kami boleh diberkati sebagai anak-anak muda untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Semakin rajin bekerja, rajin belajar, bahkan kami semakin taat dan setia kepada Tuhan. Pergaulan kami ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan anak-anak muda ini ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga masa depan mereka indah dan Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati.